kita belajar tentang diferensial. Nama lain dari diferensial itu adalah turunan. Nah, yang pertama itu adalah nanti kita belajar tentang pengertian turunan fungsi itu sendiri. Lalu dalam turunan fungsi itu nanti kita belajar fungsi aljabar, fungsi trigonometri. Setelah itu nanti kita ke aplikasi penggunaan diferensial. Oke, yang pertama kita belajar tentang pengertian fungsi. Apa sih pengertian fungsi itu? Pengertian turunan fungsi itu sendiri. Nah, di sini fungsi itu ada hubungannya dengan perluasan materi limit fungsi. Ini ada turunan fungsi. Turunan fungsi itu dinotasikan seperti ini. F aksen X bacanya. Di sini ada f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, X plus H min Fx plus H. Notasi dari fungsi itu juga bisa ditulis seperti ini. Jadi gampangannya tuh kayak gini loh. Jadi kalau misalnya ada fungsi itu kan Fx. Nah, turunannya itu bisa, tulisannya bisa bentuknya f aksen X atau y aksen atau dy per dx atau bisa ditulis dfx per dx gitu boleh. Nah, kalau ini contoh satu ini ada turunan fungsi. Soalnya adalah fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Nah, kalau di situ nanti turunan fungsinya, kalau ini nanti rumusnya pakai rumus rumus limit. Jadi gini, tadi kan limit fungsi itu kan rumusnya adalah ini ya. Tulis lagi di sini. Ini. F x plus H dikurangi, ini ada limitnya, bentar. Terus ini aja. Limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, di sini karena di sini itu Fx-nya 3 min 2x, di mana x-nya itu sama dengan 1, maka ini x-nya kan sama dengan 1, maka di sini pas x ini kita ganti angka 1, makanya jadinya F1 plus H min F1 per H sama dengan limit H mendekati 0, 3 dikurangi 2 ditambah 1H. Kenapa kok bisa 3 dikurangi 2 kali 1 plus H? Kan di sini tulisannya fungsinya kan 3 min 2x, makanya 3, x-nya kita ganti 1 plus H. Karena ini cuma F1 berarti 3 min 2 kali 1 per H. Nah, yang ini bisa kita langsung kayak gini jadinya. Sebelum menjadi ini, itu limit H mendekati 0, di sini 3 kurangi 2 min 2H. Ini kali ini kali ini. Dikurangi 3 min 2 dibagi H. 3 kurangi 2 kan min 1, ya kan? Min 1 berarti limit H mendekati 0, min 1 min 2H. 3 kurangi 2 kan 1, min 1 per H. Kok ini min 1 sih? 3 kurangi 2 ya 1, kok min 1. Berarti nanti jadinya adalah 1 min 2H min 1 kan 1 kurangi 1 habis, makanya jadinya ini.
Ini coret-coret ketemu min 2. Kalau ini ada hubungan sama limit. Jadi turunan dari fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1 itu adalah min 2. Nah, sekarang turunan fungsi khusus di sini kalau fx-nya itu adalah k, di mana k adalah konstanta. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Di sini contohnya jika ada fx sama dengan 8 maka f aksen x-nya adalah 0. Contoh lain misalnya fx sama dengan 1 maka f aksen x-nya sama dengan 0. Y sama dengan 5 maka turunan Y aksennya adalah 0. Karena 1, 5 itu kan sebuah konstanta, dia tidak mengandung variabel. Jika fx sebuah fungsi identitas atau fx sama dengan x maka f aksennya sama dengan 1. Contohnya gini. Ini contohnya Y aja. Y sama dengan X, maka Y aksen sama dengan 1. Ya, kalau misalnya di sini apa namanya? Ini oke, ini aja pakai fx aja biar gak bingung nanti. Fx sama dengan X itu kan turunannya adalah 1. Nah, sekarang kalau ini f t sama dengan t, maka turunannya adalah 1. Jadi tergantung ya, di sini kalau misalnya di sini nulisnya t ya yang diturunkan t, kalau ini t ya ini t gitu ya. Tapi kalau nanti jadinya adalah, nanti kita ke rumus selanjutnya aja. Fx sama dengan a, x pangkat n, maka f aksen x yaitu an x pangkat n min 1. Nah, ini adalah rumus umumnya. Contoh yang ketiga di sini ada contoh. Contoh yang ketiga di sini diketahui bahwa fx sama dengan min 9 min 3 x pangkat 9. Maka nanti f aksen x-nya min 3 kali 9 kali. Contoh lain misalnya fx sama dengan min 2 x pangkat 5. Maka f aksen x-nya berapa? Yaitu min 2 dikali 5 pangkatnya dikurangi 1. Berarti min 10 x pangkat 4. Nanti kalau ada contoh lain misalnya fx sama dengan 2x pangkat 10. Berarti jadinya f aksen x-nya adalah 2 kali 10 x pangkat 9. Karena kan pangkatnya dikurangi 1, jadinya 20 pangkat 9. Untuk ini ada turunan hasil operasi fungsi. Kalau ini maksudnya plus minus, kalau bisa jadi plus, bisa jadi min gitu ya. Fx sama dengan ux plus vx, atau lebih gampangnya kayak gini ya, nulisnya lebih enak kayak gini, u tambah v, maka nanti f aksen x nya adalah u aksen plus v aksen gitu. Kalau ini min ya ini min gitu ya. Ini sudah ada contohnya, bisa dilihat sendiri. Di sini ada x pangkat 4 plus 2x min 5 min 3x kuadrat plus 5. Nah, ini penyelesaiannya semuanya. Bisa langsung kayak gini kan, ini angka 4, berarti turun aja 4x. Pangkatnya dikurangi 1. Plus 2 kali min 5 min 10. X pangkat min 5 kurangi 1 min 6. Min 3 kali 2, 6. X pangkat 2 kurangi 1, 5 diturunkan untuk 0, jadinya tetap gini. Atau bisa kita tulis 4x pangkat 3 min 10x min 6 min 6x. Tuh.
Kalau selanjutnya di sini ada contoh untuk perkalian. Nah, di sini ada rumusnya UX kali CX, maka jadinya F aksen X sama dengan U aksen X kali CX plus UX kali V aksen gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti tinggal di ini. Ini berarti ini kalian misalkan sebagai U, ini kalian misalkan sebagai V. Nah, ini nanti diisi sendiri ya. Ini tak kasih contoh yang lain. Di sini ada misalnya X kuadrat dikali 3X plus 5. Nah, kalau kayak gini kalian bisa misalnya yang ini itu sebagai U, yang ini itu sebagai V. Oke, ini U. Nanti kan tinggal kita cari aja U-nya X kuadrat berarti U aksennya 2X. V-nya itu 3X plus 5, maka V aksennya adalah 3. Kan turunan dari 3X 3. 1 kurangi 1 kan 0. Jadi X pangkat 0 kan 1. 3. Nah, 5 itu kan turunannya 0. Jadi tetap 3. Langsung dimasukkan ke rumusnya F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Berarti U aksennya berapa? 2X. V nya berapa? 3X plus 5. U nya berapa? X kuadrat kali 3. Nah, ini bisa dikali ini kali ini berarti 6X kuadrat. Ini kali ini berarti 10X plus X kuadrat kali 3X. Berarti 6 kali 3, 9X kuadrat plus 10X. Untuk ini untuk pembagian, nanti bisa dilihat contohnya sangat jelas sekali di situ. Tinggal kalian tahu ini aja rumusnya. Oke. Nah, ini untuk kalau ini itu untuk Fx sama dengan U pangkat N, F aksen X sama dengan N kali U pangkat N min 1 kali V aksen. Contohnya adalah soal yang bentuknya seperti ini. Ini tak kasih contoh lain misalnya yang mudah dulu, Fx sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 5 misalnya. Nah, kalau kayak gini kalian kerjakan dulu yang di dalam. Yang di dalam itu kalian turunkan. Jadinya adalah ini adalah 2X kan. Terus habis itu tulis lagi soalnya plus 1, ini ada angka 5, taruh sini. Pangkatnya dikurangi 1, 4. 2 kali 5, 10. X pangkat X kuadrat plus 1 pangkat 5. Sudah sampai sini. Nah, di sini ada latihan 1. Nanti bisa dicoba buat latihan. Habis itu ada kecepatan laju perubahan jarak antar kecepatan. Nah, di sini itu kalian tahu ya kalau kecepatan itu jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu seperti ft, fungsi ft. Jarak itu ft dan V itu adalah Vx plus T. Nah, kalau nggak paham nanti bisa kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini V rata-rata itu jarak dibagi waktu. Nah, jarak kedua dikurangi jarak pertama dibagi waktu kedua dikurangi waktu pertama. Di sini udah ada contohnya untuk kita ada S sama dengan T 7T kuadrat. Berapa sih kecepatan rata-ratanya jika dalam waktu 1 sampai 3. Nah, tinggal kalian cari aja di sini Ft-nya. Ini kan 7T kuadrat. Nanti tinggal dimasukin aja 7 kali 3 kuadrat dikurangi 7 kali 1 kuadrat per 3 kurangi 1. Kenapa 3 kurangi 1? Kan T-nya selangnya 1 sampai 3. Jadi 3 kurangi 1. Nah, di sini ada cara lain kalau kita mau nyari kecepatan.
Kecepatan itu bisa kita cari dengan cara turunan dari S. Kan S-nya kan 7T kuadrat. Kalau ini kecepatan tuh S aksen, berarti 7 kali 2 kali T. 2 kurang 1 berarti 14 kali T. Nah, ini 4. Jadi kita masukin aja 14 kali 4. Tadi kan mintanya 4. Waktunya ada di 4 kan. Yang tuh pertanyaan itu. Nah, gitu. Untuk contoh yang kedua juga sama, bisa itu. Di sini udah ada latihan 2, silahkan dicoba. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya turunan fungsi trigonometri. Kalau ada fx, sin x itu maka turunannya itu adalah cos x. Kalau ada fx sama dengan cos x, turunannya adalah negatif sin x, gitu ya. Nah, di sini ada turunan pertama dari y sama dengan min sin x plus cos x. Y aksennya berarti gimana? Tadi turunan sin x apa? Cos x. Jadi min cos x. Turunan cos x apa? Min sin x. Ya udah, ini aja. Nah, selanjutnya di sini ada soal contoh lain. Di sini ada pi per 4 turunan pertama jika pi per 4. Nah, kalian turunkan dulu yang di sini. Berarti di sini f aksen x-nya adalah 3. Turunan cos apa? Min sin, berarti min sin x, min 3 sin x plus turunan sin apa? Cos x. Nah, ini kan udah turunannya. Tinggal kalian substitusikan aja. Pi per 4 itu berapa? Pi itu 180 ya. 180 dibagi 4 itu adalah 45. Maka nanti jadinya adalah min 3 kali sin 45 ditambah cos 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Berarti jadinya min 3 per 2 akar 2 ditambah setengah akar 2. Karena ini sama-sama 2 dan sama-sama akar 2, berarti min 2 per 2 akar 2 atau akar 2, min akar 2. Ini dari contohnya, ini ada latihan 3, bisa kalian coba. Untuk turunan ini ada sin di sini ya. Kalau kayak gini, kalian contohnya ya ini. Ini udah ada contohnya. Turunkan dulu yang ada di dalam kurung. 1 min 3x berarti min 3 kali min turunan dari cos apa? Min sin. Tulis kembali soalnya. Udah, ini min ketemu min positif ketemu. Gitu. Sama contohnya ini ada latihan 4, kalian bisa coba. Terus di sini ada kemampuan analisis. Nah, di sini juga contohnya udah ada. Semuanya kalian bisa pahami. Untuk penggunaan diferensial kita bisa ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.